Spirit of excellence. Excellent spirit. Spirit of excellence. Excellent spirit. Spirit of excellence. Excellent spirit. Daniel ini dikisahkan ayat yang keempat. Dia punya kelebihan dari Tuhan. Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia punya roh yang luar biasa. Sering disuarakan khotbah-khotbah di gereja, Spirit of excellence. Excellent spirit. Roh yang sempurna, roh yang luar biasa. Jadi Daniel ini punya kelebihan yang Tuhan kasih. Rohnya kuat. Artinya, dia tidak lupa memperkarakan perkara rohnya, rohaninya. Daniel tidak lupa memberikan makan rohnya, makanan rohani, doa, baca firman Tuhan, melayani. Jadi Daniel punya kelebihan, rohnya kuat. Wah, dan Tuhan bekerja di bagian yang kuat itu. Kalau daging manusia yang kuat, maka setan akan bekerja di daging itu. Ketika manusia punya roh yang kuat, Tuhan bekerja di roh yang kuat itu. Dan di sini raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Maksudnya apa? Raja melihat kelebihan Daniel ini dan berencana mempromosikan dia, menaruh Daniel di tempat yang baik, diangkat hidupnya, dipromosi. Ayat selanjutnya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu cari alasan untuk menjatuhkan, untuk menggagalkan promosi raja terhadap Daniel. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun. Mereka juga tidak menemukan celah kesalahan dari Daniel. Karena Daniel ini punya roh yang kuat. Ia bertekun dalam ibadahnya. Dia setia dalam doanya. Sehingga tidak didapati ada sebuah kelalaian dalam tugas pemerintahannya. Yang mana teman-teman pejabat tinggi yang lain mau mencari celah supaya Daniel celaka. Kita harus betul-betul memahami ini. Tuhan tidak merancangkan celaka bagi kita. Iblis itu pencuri, pembunuh, pembuat celaka, pembinasa. Nah, sekarang kita melihat ayat yang ke-6. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini. Kecuali apa? Kecuali dalam hal ibadahnya kepada Tuhannya. Jadi yang mau dicarikan celah adalah ibadahnya kepada Tuhannya. Kita bersyukur hari ini ada hidup di Indonesia. Dan undang-undang menjamin setiap masyarakat Indonesia untuk beribadah kepada Tuhannya masing-masing. Agama yang resmi, yang sah, disahkan oleh pemerintah di Indonesia. Nah, waktu itu saudara-saudara, orang-orang ini mencari celah. Dan mereka akhirnya mau menggoreng-goreng hatinya raja. Karena Daniel tidak didapati kesalahan dalam tugas pemerintahannya, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Tuhannya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat. Supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan. Daniel mengalami persekusi, larangan ibadah kepada Tuhannya. Larangannya berbunyi, barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada Tuhannya, kecuali kepada raja. Jadi ini diblok 30 hari. Daniel tidak boleh ibadah, tidak boleh naikkan permohonan syukur, tidak boleh naikkan permohonan doa. Kalau ada permohonan, hanya sampaikan kepada raja.
Nah, barang siapa yang berani melanggar larangan ini, maka sanksinya ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu, Raja Darius membuat surat perintah dan menyetujui larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar, atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Dan di sini Daniel 3 kali sehari ia berlutut, ia berdoa, ia memuji Tuhannya. Dan inilah yang biasa dilakukannya keseharian Daniel. Jadi jangan heran Bapak Ibu, Daniel punya kelebihan karena rohnya kuat. Rohnya kuat kenapa? Karena dia tidak meninggalkan ibadahnya. Dia tidak meninggalkan sembahyangnya. 1 hari 3 kali. Jangan hanya urus perut saja, makan 1 hari 3 kali. Kalau cuma 2 kali, lemas. 1 kali, merasa belum makan. Tapi perhatikan roh kita. Ingat, kita adalah manusia roh. Mungkin ibadah, saudara-saudara, 1 minggu 1 kali berkumpul di gereja. Tapi jangan tinggalkan doamu setiap hari. Dan inilah yang kalau kita melihat kuncinya Daniel. Punya kelebihan, punya roh yang luar biasa. Dia tidak meninggalkan doanya sekalipun dia mendapatkan ancaman. Akhirnya ketika melihat Daniel tetap memilih untuk berdoa kepada Tuhan, lalu orang-orang itu gegas masuk dan mendapati Daniel. Dan Daniel memang sedang berdoa dan sedang bermohon kepada Tuhannya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan itu. Bukankah Tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada Tuanku Raja, maka sanksinya mereka akan dilemparkan ke dalam gua singa. Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, diungkit lagi latar belakangnya. Padahal Daniel sudah dipulihkan, bahkan mulai dipercaya oleh raja. Bahkan karena raja melihat dia punya kelebihan, dia baik, punya roh yang kuat, tekun berdoa, imannya baik, mau dipromosi. Tetapi label daripada orang yang mau menjatuhkannya kembali mengungkit masa lalunya, seolah-olah promosi Tuhan, kepercayaan raja, itu tidak pernah ada. Daniel salah seorang buangan dari Yehuda tidak mengindahkan Tuanku ya Raja dan tidak mengindahkan larangan yang Tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia tetap mengucapkan doanya. Kompor gas. Raja ini dipengaruhi. Padahal rajanya tidak begitu. Rajanya baik. Pemerintahannya baik. Tapi ada di dalamnya orang-orang yang tidak baik. Provokator. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia. Dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel sebetulnya. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha menolongnya. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia, tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Sesudah itu raja memberi perintah. Lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Sambil berbicaralah raja kepada Daniel, Tuhanmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin materainya dan dengan cincin materai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Supaya Daniel nggak bisa kabur dari niat mereka untuk membunuh, mematikan, membinasakan. Disegel supaya tidak boleh dibuka tengah malam. Lalu pergilah raja ke istananya
dan berpuasa semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur, dan ia tidak dapat tidur. Perhatikan, ia tidak dapat tidur. Penguasa, pucuk pemerintahan, para pengambil keputusan, ketika engkau salah menentukan sikap, atau engkau salah menghukum orang, engkau akan gelisah. Engkau akan alami hari-hari hidupmu tidak tenang. Tidak tenang waktu istirahatmu, tidak tenang waktu tidurmu, tidak tenang waktu makan. Raja ini kurang apa fasilitasnya? Tetapi ia tidak dapat tidur. Ada sebuah kegelisahan. Saya percaya ada hukum namanya hukum hati nurani. Raja ini tidak dapat tidur. Kenapa? Dia gelisah, tidak tenang. Dia telah membuat kesalahan. Kesalahan menghukum orang benar.